Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk pada sore hari ini kita bertemu meskipun secara virtual dalam webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI dan juga segenap panitia yang telah menyelenggarakan juga mengundang saya untuk memberikan materi pada sore hari ini berjudul tantangan dari merging teknologi CRISPR-Cas untuk deteksi COVID-19. Mohon izin untuk CV saya skip karena tadi sudah dibacakan oleh moderator. Nah, saya ingin memulai presentasi saya pada sore hari ini dengan sebuah quote yang kita baca demikian. Senjata terbaik untuk melawan seorang musuh adalah musuh yang lainnya. Ini adalah konsep yang harus kita camkan ketika kita berbicara terkait sistem CRISPR-Cas yang merupakan sistem dari bakteri yang digunakan untuk melawan virus dan sekarang kita gunakan untuk mendeteksi virus. Ketika kita berbicara mengenai pandemi COVID-19, kita pasti sudah sangat familiar dengan istilah melandaikan kurva. Melandaikan kurva ini intinya adalah untuk mengamankan sistem kesehatan nasional dari negara-negara yang terjangkit COVID-19. Untuk bisa melakukan pelandaian kurva, itu harus melakukan juga tindakan-tindakan yang sangat krusial atau drastis. Seperti satu, lockdown atau karantina wilayah ataupun PSBB yang sangat strict. Kemudian adanya pembatasan dari transportasi publik, traveling, dan juga perpindahan manusia. Yang ketiga, melakukan testing masif atau massal atau massive testing. Yang keempat, kewajiban menggunakan masker di tempat publik. Di dalam grafik kita bisa melihat bahwasanya negara-negara yang melakukan keempatnya, dan juga salah satunya testing masif yang sangat besar, seperti Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan itu mampu melandaikan kurvanya lebih cepat dibandingkan negara-negara yang lainnya. Ketika kita berbicara massive testing, kita berbicara kemampuan dari tiap negara, dan kita tahu sangat banyak sekali sekarang massive testing yang dilakukan di negara-negara di dunia ini, utamanya menggunakan standar emas atau gold standard, yaitu polymerase chain reaction atau PCR, atau lebih tepatnya real-time PCR, atau lebih tepatnya lagi reverse transcriptive quantitative PCR. Ada beberapa faktor yang membatasi dari massive testing ini, utamanya jumlah mesin dari real-time PCR-nya, jumlah reagennya mencukupi atau tidak, kemudian jumlah SDM yang skillful untuk melakukan massive testing, dan yang terakhir adalah durasi dari testingnya, lama cepatnya testing dilakukan. Hal-hal tersebut membuat para peneliti di dunia untuk mencoba melakukan deteksi dengan metode lain, tapi selain PCR. Salah satunya yang menjadi pokok bahasan kita pada hari ini adalah teknologi CRISPR-Cas. Teknologi CRISPR ini sendiri adalah teknologi yang saat ini masih booming, kita gunakan umumnya untuk melakukan editing genome. Editing genome itu bisa merubah sekuen DNA yang kemudian merubah fungsi dari gen-gen tertentu, dan perubahan dari fungsi gen itu diharapkan berimbas pada perbaikan penyakit, maksud saya perbaikan ketahanan terhadap penyakit, kemudian memperbaiki genetic defects maupun meningkatkan atau mempercepat pemulihan tanaman. Kita juga tahu bahwasannya di dunia ini teknologi CRISPR-Cas dimiliki patennya oleh 3 orang, yaitu Jennifer Doudna dari UC Berkeley, Emmanuel Charpentier dari CRISPR Therapeutics, kemudian Feng Zhang dari Broad Institute. Dan ketiganya sekarang memiliki industri yang sangat besar terkait dengan teknologi CRISPR-Cas. Mohon izin saya sampaikan secara ringkas apa itu CRISPR-Cas. Jadi CRISPR sendiri merupakan kependekan dari Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Namanya sangat keren sekali.
palindromic repeats, sekuen yang berulang-ulang yang dibatasi oleh spacer. Sekuen yang berulang itu adalah sekuen RNA yang tadinya berasal dari virus. Kenapa? Karena sistem CRISPR-Cas ini sebetulnya adalah original defense system dari bakteri terhadap serangan virus. Dan sistem ini saat ini diadaptasi untuk berbagai keperluan di dunia penelitian. Dan sistem CRISPR-Cas ini bekerja dengan cara melakukan atau pemotongan sekuen DNA dan menyebabkan mutasi. Sistem itu kita sebut dengan KO system, manakala gen yang kita mutasi itu akhirnya tidak berfungsi. Ada dua opsi, ada dua jenis dari pemotongan dan juga perbaikan dari sekuen DNA-nya. Yang pertama adalah non-homologous enjoining yang menghasilkan mutasi yang sangat random. Kemudian homologi directed repair yang menghasilkan mutasi yang kita inginkan. Jadi keduanya ini merupakan mekanisme yang terjadi ketika kita menggunakan CRISPR-Cas. Ketika kita berbicara mengenai pendekatan CRISPR-Cas, pada saat normal, kita gunakan CRISPR-Cas ini untuk mendeteksi, untuk melakukan gene editing. Pada saat abnormal, seperti sekarang atau yang kita sebut dengan modified CRISPR-Cas research, itu kita gunakan CRISPR-Cas untuk gene detecting tool. Konsepnya relatif sama, kita membutuhkan genome information, baik dari transkriptom maupun real-time qPCR kalau tidak memiliki genome information, kemudian mendeteksi gen target, baik dari spesies lain maupun dari virus, kemudian kita lakukan desain sgRNA, single guide RNA, kita buat konstruknya. Bedanya adalah pada gene editing, sistem itu harus di-deliver ke dalam organisme yang kita inginkan. Kalau pada gene detecting, sistem itu harus match dengan matriks yang ada di dalam sampel. Matriks yang ada di dalam sampel berupa DNA virus maupun RNA virus harus diamplifikasi terlebih dahulu menggunakan sistem non-PCR yang kita sebut dengan isothermal amplification. Salah satunya atau salah duanya adalah recombinase polymerase amplification (RPA) dan juga loop mediated isothermal amplification atau LAMP. Jadi mohon Bapak Ibu semua bisa mencari informasi apa itu, karena mungkin waktunya tidak akan cukup jika saya harus jelaskan secara detail teknologi terkait isothermal amplification. Yang terakhir adalah validasi. Validasi itu bisa menggunakan PCR maupun bisa menggunakan sistem-sistem di luar PCR seperti lateral flow strip, seperti tes spek kehamilan seperti itu, maupun dideteksi dengan fluorometer. Kalau kita menyimak literatur review dari CRISPR-Cas-based detection tools, kita akan menemukan beberapa paper yang sampai 8 Mei 2020 ini ada di PubMed. Dan hampir semua paper tersebut masih dalam bentuk preprints. Itu sebabnya dalam memahami konsep deteksi ini, kita harus memahaminya secara hati-hati. Jangan langsung jump to conclusion bahwasanya teknologi ini sangat valid. Ini masih dalam validasi. Ada 3 jenis tipe Cas protein yang digunakan dalam deteksi COVID-19. Yang pertama adalah Cas9, kedua adalah Cas12a, dan yang ketiga adalah Cas13a. Cas9 sendiri adalah sistem yang biasa digunakan pada sistem CRISPR-Cas9. Dia memotong double strand DNA dan juga dia membutuhkan protospacer adjacent motif atau PAM 3 basa yang akan membawa sistem CRISPR-Cas9 ini menuju kepada target yang akan dia potong. Kalau diibaratkan, Cas9 ini seperti lem, dia nempel sangat ketat sekali dan dia memotong. Itu sebabnya Cas9 ini memiliki salah satu kelemahan di mana dia off targetnya lumayan tinggi. Di sisi lain ada Cas12a, dia tadinya dikenal sebagai CPF1, dia memiliki 2 gunting di sisi kanan dan kiri. Kalau tadi Cas9 hanya 1 gunting, Cas12a ini 2 gunting kanan kiri, dan dia memotong double strand DNA, dan juga masih bergantung kepada protospacer adjacent motif. Kalau diibaratkan, Cas12a ini seperti velcro, yang akan menempel ketika diperlukan, memotong dengan sangat cepat, dan kemudian dia melepaskan diri. Cas13a itu adalah bentuk lain karena dia tidak mengenali sekuen DNA, tapi dia mengenali sekuen RNA. Itu sebabnya dia memotong sekuen RNA dan akhirnya berfungsi sama seperti RNA interference atau sistem knockdown, silencing.
Dan Cas13a akan memotong seluruh sekuen kolateral dari RNA dan dia tidak memerlukan protospacer adjacent motif. Mohon izin saya sampaikan juga beberapa sistem deteksi yang kita ketahui saat ini. Salah satunya adalah detektor yang merupakan kependekan dari Endonuclease Targeted CRISPR Trans-Reporter. Intinya adalah yang dideteksi adalah viral RNA. Yang dideteksi adalah viral RNA dengan menggunakan gen E dan gen N sebagai target yang sudah diperbanyak terlebih dahulu dengan sistem RT-LAMP dan juga ditambahkan fluorescence probe di akhir dari setiap sekuennya, sehingga ketika sekuen tersebut dipotong oleh Cas12, dia akan terlepas probe tersebut dan ketika dideteksi dengan menggunakan sistem lateral flow strips, akan muncul dua pita yang memperlihatkan kalau dia positif COVID-19 terkait gen yang ditarget. Pada sistem detektor ini untuk bisa positif, dia harus positif di kedua gen, yaitu gen N dan gen E. Dan kita juga tahu bahwa sistem detektor ini dalam risetnya ditunjukkan dia sangat spesifik untuk COVID-19 dan tidak untuk virus-virus lainnya di tubuh manusia. Yang kedua ada sistem Sherlock, dikembangkan oleh Zhang Lab ya, di Broad Institute, kependekan dari Specific High Sensitivity Enzymatic Reporter Unlocking. Namanya keren sekali. Sistemnya mirip dengan yang sebelumnya, yang detektor. Namun demikian, Sherlock ini didesain untuk bisa mendeteksi baik double strand DNA maupun single strand RNA. Pada kasus COVID-19 tentu saja dia virus RNA. Virus RNA itu akan dilakukan dengan RT-RPA, bukan menggunakan LAMP, tapi menggunakan RPA. RT-RPA kemudian akan menjadi strand cDNA. Strand cDNA-nya dideteksi oleh Cas13 pada gen yang ditarget. Nah, kemudian akan terjadi cleavage dan dideteksi kembali dengan menggunakan lateral flow. Konsep yang sama juga diusung oleh Feluda, kependekan dari Rapid Field Deployable Nucleobase Detection and Identification menggunakan FN-Cas9. Yang dideteksi adalah viral RNA. Mereka menciptakan dua sistem plasmid dari FN-Cas9. Yang satu sgRNA-nya diberikan mismatch, yang satunya tidak diberikan mismatch. Manakala sgRNA tidak diberikan mismatch, maka dia akan menempel pada sekuen dan dia tidak memotong. Kalau dia tidak ada mismatch, kompleks sgRNA dan juga CRISPR-Cas9 ini akan menempel di gen target dan kemudian akan memotong. Potongannya tersebut akan ditunjukkan sebagai dua band dan satu band ditunjukkan sebagai kontrol. Itu di dalam agarus. Nah, mereka juga menggunakan lateral flow strip di mana hasil analisis dicelupkan atau dituangkan ke dalam lateral flow strip, kemudian akan terlihat sama seperti dua pendekatan sebelumnya. Jadi ketiganya memang memilih pendekatan yang sangat relatif lebih mudah untuk dilakukan dengan mempertimbangkan feasibility dan juga mungkin cost. Kalau kita boleh rangkum, itu tadi contoh hanya dari 3 pendekatan saja dari CRISPR-Cas9. Kalau boleh kita rangkum, seperti ini. Jadi kalau kita melihat, kalau kita berbicara masalah sensitivity, kita berbicara masalah sensitivity dari load matrix RNA yang bisa dideteksi, tentu saja detektor dan juga CRISPR ada yang paling sensitif. Atau bahkan IOD, CRISPR juga relatif sensitif sekali. Sepertinya hampir semua dari teknologi baru ini memiliki tingkat kesensitivitasan yang relatif tinggi. Metode amplifikasi dari sekuen targetnya juga berbeda-beda, ada yang menggunakan LAMP, ada yang menggunakan RPA, bahkan ada yang masih menggunakan PCR seperti CREST maupun Feluda. Dan analisisnya dilakukan, kalau tidak menggunakan PCR, dia single temperature, jadi hanya pada satu suhu saja dilakukan annealing dari sekuen yang diinginkan. Tipe Cas-nya berbeda-beda, dan tipe dan target dari gennya juga berbeda-beda. Ada gen E, ada gen N, ORF1AB, dan lain sebagainya. Pemilihan ini pun pasti didasarkan atas pertimbangan untuk tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Dan sebetulnya perbedaan ini sangat bagus, karena itu artinya kita nanti bisa menggunakan berbagai metode yang berbeda untuk mendeteksi pasien yang sama.
Untuk waktu assay-nya yang paling cepat adalah detector, sementara yang paling lama itu adalah CREST dan Feluda. Untuk FDA approval, mereka masih semuanya under review, tapi tadi pagi saya membaca berita, Sherlock itu FDA-nya sudah approve untuk penggunaan teknologi CRISPR-Cas-Sherlock ini untuk deteksi COVID-19. Cost-nya sendiri bervariasi antara 82.000 hingga 130.000 rupiah per sampel. Ketika kita berbicara mengenai deteksi SARS dan CoV-2, kita berbicara juga mengenai mutasi. Banyak yang bertanya atau banyak yang mungkin penasaran sebenarnya virusnya itu bermutasi udah sampai di mana. Satu hal yang sangat penting yang harus digarisbawahi adalah ketika mutasi terjadi pada sekuen-sekuen yang harusnya kita bisa deteksi dengan menggunakan sistem CRISPR-Cas, itu nantinya jadi sistemnya tidak bisa mendeteksi kembali. Namun GIS8 menyampaikan bahwasannya sampai hari ini there is not enough data sebetulnya. Belum ada cukup data yang mengatakan bahwasannya virusnya mengalami perbedaan di dalam virulensi. Yang terjadi adalah sekuennya berbeda-beda antara virus-virus yang telah disubmit datanya di dalam GIS8 dan itu dikelompokkan menjadi cluster. Namun mereka belum yakin apakah perbedaan itu mendorong mutasi terkait dari si virus tersebut. Jadi, sistem deteksi CRISPR-Cas ini sepertinya masih juga akan valid digunakan dalam waktu-waktu ke depan. Potensi berikutnya dari CRISPR-Cas ini masih sangat luas. Kita sama-sama tahu masih ada jenis atau masih ada banyak jenis atau tipe dari nuklease CRISPR-Cas ini atau nuklease Cas, protein Cas. Baik tipe 1, tipe 3, tipe 2, maupun tipe 5 yang masih perlu dieksplor. Untuk penggunaannya, selama ini kita masih hanya menggunakan tipe dari, kita masih menggunakan dari kelas 2 saja, kita belum menggunakan dari kelas 1. Jadi masih banyak metode yang perlu diuji cobakan. Di sisi lain, tidak semua gen yang ada di dalam virus juga sudah diuji cobakan untuk dilakukan deteksi, jadi masih terbuka peluang. Di sisi lain, Indonesia baru saja submit HACOV Genome ke dalam GIS8 dan menurut saya itu adalah harta karun yang tidak ternilai harganya dan kita harus manfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan atau merumuskan atau menciptakan metode-metode deteksi baru yang mungkin berbeda dari yang sudah ada pada saat ini, utamanya terkait dengan teknologi CRISPR dan Cas. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.